Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Wiji di mata pelajaran matematika tema 3 subtema 2. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Anak-anak yang soleh dan solehah sudah bisa membaca nama-nama bilangan dan menulis lambang bilangannya kan? Yang pertama, kita baca bersama-sama yang ada di tabel ini ya. Ada 11, lambangnya 1 dan 1. Dan yang kedua, 12, 1 dan 2. 13, 1 dan 3. Begitu seterusnya ya. Sampai 20, 2 dan 0. Kemudian di sini ada latihan seperti kemarin, memasangkan. Kalau kemarin itu memasangkan jumlah buah dengan lambangnya. Kemudian yang sekarang juga memasangkan nama bilangan dengan lambang bilangannya. Untuk perintahnya, cobalah selesaikan soal latihan berikut ini. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Contohnya 1. Ada 20. Itu nama bilangannya dipasangkan dengan lambang bilangannya 2 dan 0. 2 dan 0 itu 20. Kemudian Ibu kasih contoh lagi yang kedua, 18. Itu nama bilangannya, kemudian lambangnya ada 1 dan 8. Itu dibaca 18. Begitu seterusnya ya anak-anak, kalian tinggal melanjutkan untuk berlatih. Kemudian ada lagi di halaman 58. Ini juga sama saja, yaitu memasangkan lambangnya dengan nama bilangan. Itu kebalikan dari yang pertama tadi. Untuk contohnya, yang pertama ada lambang 1 dan 4. Itu disebut 14. Nama bilangannya 14. Kemudian Ibu kasih contoh lagi yang nomor 2. Yang kedua itu ada 2 dan 0. 2 dan 0 itu lambangnya, kemudian nama bilangannya disebut 20. Kemudian untuk materi selanjutnya ada Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Untuk contoh pertama ada buah tomat. Buah tomat ada 11. 11 itu terdiri dari 2 angka. Yang pertama, angka pertama itu disebut puluhan. Jadi ada 10 tomat. Kemudian yang kedua satuan. Satu angka terakhir itu disebut satuan. Yang kedua ada buah. Buah apa yaitu anak-anak? Karena warnanya orange, jadi kita sebut saja itu jeruk. Di situ ada 12 jeruk. 12 jeruk itu 12 terdiri dari 2 angka. Angka pertama itu disebut puluhan. Jadi puluhan ada 10 jeruk. Dan yang angka 2, angka terakhir itu disebut satuan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham?
Sudah ya. Begitu selanjutnya ada 13 wortel, 14 salak, dan 15 jeruk. Jadi kesimpulannya, jika sebuah angka atau sebuah bilangan itu terdiri dari dua angka, angka pertama yang di depan disebut puluhan dan yang angka kedua itu disebut satuan. Sudah paham ya semuanya? Kemudian di sini ada yang kosong. Jadi, tugas anak-anak mengisinya untuk sebagai latihan saja, bukan tugas ya. Untuk latihan saja dicoba dikerjakan. Dan sekarang masuk ke kolom. Untuk mengisi kolom atas kiri atas itu puluhannya ya. Dan yang kanan atas itu satuannya, dan yang bawah itu jumlahnya. Ketika puluhan dan satuan dijumlahkan, itu hasilnya ditaruh di kolom yang bawah yang 13 itu ya. Kemudian yang ini sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, yang satuan ditambah dengan puluhan atau puluhan ditambah dengan satuan ya. Yang 10 itu ditambah dengan 3, hasilnya ada 13. Jadi 13 itu yang 1 disebut puluhan dan yang 3 itu disebut satuan. Itu cara untuk mengisi yang selanjutnya, yang 2 gambar ini ya. Caranya seperti itu, puluhan ditambah dengan satuan sama dengan jumlahnya, kemudian dijabarkan. 2 angka ini, yang pertama disebut apa, yang kedua disebut apa. Paham ya? Dan sekarang ada Edo punya kebiasaan baik sepulang sekolah. Dia suka mengulang pelajaran. Siang ini dia mengulang pelajaran matematika. Edo ingin pandai matematika. Ayo bantu Edo menyelesaikan soal-soal ini. Tentukan bilangan yang tepat sesuai tempatnya. Jadi, maksudnya anak-anak harus menempatkan nilainya. Seumpama nih, di sini ada contoh 1 dan 7. 1 ini disebut puluhan, sedangkan 7 disebut satuan. Sama dengan berarti seperti yang Ibu bilang tadi, ketika puluhan itu berada di depan dan satuan berada di belakang. Jadi, lambangnya 1 dan 7. Begitu seterusnya ya, untuk 1 dan 3, 1 dan 8, 1 dan 0, itu satunya disebut apa, 8-nya disebut apa, 0-nya disebut apa, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak lanjutkan sendiri sampai dengan 1 dan 5 itu dikerjakan untuk latihan ya. Latihan saja, tidak dikumpul. Dan sedangkan untuk tugasnya, caranya 14 sama dengan 1 itu disebut puluhan, 4 disebut satuan. Jadi kan itu terdiri dari 2 angka nih. Yang pertama itu disebut puluhan seperti yang Ibu katakan, dan yang 1 angka terakhir itu disebut satuan. Untuk selanjutnya sampai dengan 17 itu tugas anak-anak ya. Anak-anak kerjakan jawabannya di buku tugas atau di buku cetak, tidak apa-apa. Nanti kirimkan ke WA Ibu ya. Ingat ya anak-anak, kalau bisa harus tepat waktu, biar tidak menumpuk atau tugas-tugas yang lain tertimbun. 1
dapat tugas harus langsung dikerjakan, biar cepet, biar nantinya nggak banyak tugas. Ibu rasa cukup sekian materi hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya semua anak-anak.